Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamisani dari Prodi Manajemen Padi. Di sini saya akan menjelaskan budaya dan etika bisnis untuk penilaian UAS. Budaya perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang paling mutakhir, Robbins menemukan bahwa ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan menggambarkan budaya perusahaan. 1. Inovasi dan pengambilan risiko. Perusahaan memiliki budaya ini biasanya sangat mendukung pegawainya untuk senantiasa bereksperimen, mencari peluang baru, dan menemukan inovasi meskipun dapat menimbulkan risiko berhasil atau gagal. 2. Perhatian terhadap detail. Menghargai hal-hal yang diduga sebelumnya. Predictability, kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. 3. Orientasi ke hasil atau keluar. Menekankan pentingnya hasil dan pencapaian tujuan organisasi itu daripada proses atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. 3. Orientasi ke orang. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap orang sebagai makhluk yang memiliki harga diri atau human dignity dan hak sosial atau social right. 4. Orientasi tim. Bekerja secara terorganisir dalam kelompok-kelompok kerja teamwork sangat dipentingkan dalam perusahaan yang memiliki budaya berorientasi tim. 5. Keagresifan para pegawai dalam perusahaan yang memiliki ciri agresif ini mendorong untuk berperilaku aktif dan memiliki semangat kompetensi baik dengan pegawai lain dalam perusahaan itu maupun dengan pegawai dalam perusahaan pesaing. 6. Stabilitas perusahaan mendukung status quo di mana kegiatan-kegiatan perusahaan yang bersifat aman, terjamin, pasti, dan tidak menimbulkan goncangan-goncangan lebih berharga dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat berisiko. Fungsi budaya dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut, yaitu penentu batas-batas perilaku dalam arti menentukan yang benar dan salah, yang pantas serta yang wajar dan tidak wajar, yang sopan dan tidak sopan, serta yang dibenarkan akan dilarang. Selanjutnya ada instrumen untuk mempertahankan jati diri kebangsaan menjadi warga masyarakat bangsa tertentu adalah salah satu manifestasinya. Selanjutnya ada penumbuhan komitmen sosial dalam berbagai bidang kehidupan seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Misalnya, komitmen untuk taat kepada dan mendukung pemerintah yang sah, mendukung proses demokratisasi, terlibat dalam proses pertumbuhan ekonomi, memperjuangkan pendidikan yang makin bermutu bagi generasi muda, serta mendukung dan turut berpartisipasi dalam program rencana nasional. Selanjutnya ada terdekat rasa kebersamaan, bentuknya antara lain berupa kesediaan untuk suburkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas sosial, serta tidak menonjolkan egoisentrisme dan sikap yang individualisme. Selanjutnya ada sebagai pengganti mekanisme pengendalian yang formalitas dan mengembangkan kemampuan untuk memantau diri sendiri atau self monitoring. Next, budaya global dan produk global. Budaya nasional sebenarnya adalah pencampuran antara berbagai budaya lokal yang berada di negara tersebut. Dan dalam proses selanjutnya budaya nasional akan mengalami penipisan perlahan-lahan karena digantikan budaya lokal. Dalam artian jika budaya nasional tersebut tidak mampu mempertahankan nilai-nilai atau norma-norma, konsep-konsep dan lainnya terhadap hantaman masuknya budaya global. Menurut Meeting, Kettner, dan McMurtry, ada 5 fungsi masyarakat, yaitu 1. Fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi, atau bahasa Inggrisnya production, distribution, consumption. 2. Ada fungsi sosialisasi alias socialization. 3. Ada fungsi pengawasan sosial alias social control. 4. Ada fungsi partisipasi sosial atau social participation. 5. Ada fungsi gotong royong atau mutual support. Masyarakat dalam arti sempit biasanya disebut komunitas atau community. Dalam arti luas, masyarakat menunjukkan pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Dari yang harus kita pahami, sekali jika masyarakat era sekarang sangat dinamis dan mendukung akan perubahan, sifat dukungan ini menjadi sebagai efek dari direct information yang selalu mereka terima.
perusahaan multinasional Amerika dan pengaruhnya pada budaya negara lain terlihat dari begitu banyaknya multinational corporation atau MNCs yang berasal dari negara Amerika berada di berbagai negara, khususnya di negara berkembang. Karena itu ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan perusahaan Amerika tersebut, yaitu bagaimana agar dominasi perusahaan Amerika tersebut dapat terus bertahan dan berkembang. Selanjutnya ada bagaimana prospek usaha perusahaan Amerika di kemudian hari dengan banyaknya persaingan dari perusahaan negara tuan rumah, yang mana saat ini perusahaan dari negara tuan rumah mulai bermunculan dan memiliki kekuatan daya tawaran kuat di pasar domestik dan internasional. Selanjutnya ada bagaimana mempertahankan produk Amerika tetap disukai di pasar internasional. Sejarah globalisasi sebagai awal pembentuknya budaya global. Lahirnya istilah globalisasi sebenarnya merupakan bentuk penyempurnaan dari perdagangan yang berlangsung tanpa ada batas lagi atau lebih dalam, adalah bentuk pencarian dari rasa ego manusia untuk menikmati kehidupan duniawi dengan lebih besar. Harus diakui bahwa masyarakat dunia internasional untuk saat ini sudah mulai merasa menikmati efek dari globalisasi. Walaupun sikap protes terjadi, tentunya sikap protes itu harus dilihat dari persepsinya masing-masing, di mana globalisasi dilihat sebagai bentuk pencarian masyarakat dunia yang bergerak ke seluruh dunia menuju kemajuan dengan kegerakan tanpa batas atau borderless world. Kasus dan solusi. Kasus saat ini negara berkembang dan tidak terkecuali Indonesia menjadi salah satu pasar yang menganjurkan masuknya produk yang berasal dari negara maju. Produk yang masuk tersebut meliputi barang goods dan jasa servis dengan segala jenisnya. Berbagai produk tersebut ternyata memiliki tingkatan penjualan yang tinggi. Ini disebabkan konsumen atau masyarakat Indonesia begitu antusias menyenangi produk dari luar tersebut. Kondisi ini lebih jauh telah merubah tatanan berpikir masyarakat dari konsumtif pada produk lokal ke produk berkelas internasional. Yang harus diakui, masuknya produk fast food seperti burger, KFC, CFC, Hoka Bento, Coca-Cola, Pepsi, dan berbagai jenis makanan lainnya telah menyebabkan lidah masyarakat Indonesia yang dahulunya makan kacang rebus, ketela rebus, kerak telur, mie lokal, minuman bajigur, bandrek, cendol, es lilin, dan sebagainya mulai tersingkirkan seiring dengan promosi yang besar-besaran dilakukan oleh negara maju yang notabene mereka memiliki sumber dana yang besar dan mencukupi untuk melakukan itu. Dengan alasan produk asing lebih diminati dan keuntungan juga lebih tinggi. Ini semakin parah pada saat pedagang tersebut juga ikut mempromosikan produk asing tersebut ke berbagai media cetak maupun elektronik. Dan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka produsen dalam negeri akan kehilangan bangsa pasar di dalam negeri sendiri, karena perdagangan dan penjualan telah membeli produk dari luar semua. Dari kasus di atas, maka berikan solusi apa yang harus dilakukan. Berikan penjelasan Anda dari segi pendekatan budaya yang beretika bisnis. Berikut adalah solusinya. Ada pendapat kritis yang mengemukakan atas semua ini, yaitu bahwa para pebisnis kita tidak memiliki tingkat kreativitas tinggi dalam meramu produk budaya Indonesia ini untuk dimodifikasi secara modern, seperti mengkonsult topi belangkon dari Jawa sebagai topi bergaya modern, namun tetap tidak meninggalkan ciri khas keindonesiaan, termasuk baju adat dari berbagai daerah Nusantara. Ini sebagai baju yang memiliki sisi modern dan bisa dipakai oleh para mahasiswa ketika ingin kuliah dan berjalan-jalan di sore hari. Orang-orang kritis adalah mereka yang mampu untuk bertahan, bahkan mereka cenderung untuk terus mengembangkan ide-idenya. Pasar membutuhkan orang-orang kreatif, artinya di Indonesia saat ini jumlah orang kreatif kritis masih dianggap sedikit. Karena itu produksi asing bisa masuk dan mengubah persepsi konsumen Indonesia untuk berpindah membeli produk asing. Peran pemerintah juga menjadi penting untuk membatasi masuknya produk impor secara bebas. Produk impor boleh masuk, namun semua itu sifatnya bertahap. Artinya ada jenis tertentu yang dibolehkan dan belum dibolehkan dengan alasan untuk melindungi industri dan pembisnis lokal. Beberapa produk yang dibolehkan masuk dianggap produk lokal
sudah memiliki daya asing dengan produk impor, maka solusi yang paling konstruktif yang bisa diberikan adalah diharapkan pada bisnis domestik untuk meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk, masuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya nasional di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.